Yo, what's up ma bro? Balik lagi sama kita di... Encang Ngupi, Di kesempatan kali ini kita bakal bawain alur cerita film. Man in Hope yang bakal dibawain sama Encang Robot seperti biasa. So, tanpa berlama-lama, mari kita... Intro dulu guys. Di awal film kita diperlihatkan oleh sosok lelaki yang lumayan berumur keluar dari sebuah rumah yang bernama Rudolf. Nah, dia bekerja sebagai supir taksi. Di sana ia menjemput seorang lelaki yang bernama Ondrej. Ondrej ini adalah menantu si Rudolf. Ondrej ini sudah mempunyai seorang istri yang bernama Alice. Kehidupan suami istri antara Ondrej dan Alice ini tergolong kehidupan yang datar-datar saja dan tidak ada gairahnya sama sekali. Ondrej dan Alice mempunyai seorang anak yang bernama Pavlik. Di saat itu Pavlik sedang merayakan hari ulang tahunnya. Di malam harinya anak Ondrej yang bernama Pavlik melihat ke arah rumah kakeknya, yaitu di apartemen sebelahnya yang sedang bermain kuda-kudaan bersama istrinya. Nah, anaknya heran dan bertanya kepada Ondrej apa yang sedang dilakukan oleh kakeknya di sana dan menganggap kakek dan neneknya sedang berkelahi. Berbeda dengan kehidupan Ondrej dan Alice, Alice hanya mau mantap-mantap hanya dengan tujuan untuk memiliki anak lagi. Begitupun juga dengan Ondrej. Ondrej juga tidak ada gairahnya ketika bermain kuda-kudaan bersama istrinya. Keesokan harinya sepulang Rudolf dan Ondrej berbelanja, Ondrej bertanya nih kepada Rudolf apa sih rahasianya di usia yang sudah berumur itu gairah ike-ike kimochi Rudolf itu masih sangat tinggi, sedangkan Ondrej yang masih muda tidak ada gairahnya sama sekali bersama istrinya. Ondrej berkata apakah tidak bosan sudah melihat tubuh istrinya yang ribuan kali bugil di depannya, namun ternyata dari jawaban Rudolf diketahui bahwa selama 20 tahun terakhir ia memang tak pernah melihat tubuh istrinya. Rudolf ini mempunyai memori yang kuat, dia mengingat semua bentuk tubuh wanita yang ditemuinya dan membayangkan mereka semua ketika Rudolf sedang bermain kuda-kudaan bersama istrinya. Itulah salah satu kunci kenapa Rudolf masih terus bisa bergairah ketika mantap-mantap dengan istrinya yang sudah tua. Nah, Ondrej dan istrinya ini mempunyai sebuah restoran, namun restoran itu hampir bangkrut dan berada di ujung tanduk dan mereka hanya mempekerjakan seorang koki yang kerjanya malas-malasan. Sebenarnya Ondrej ini ingin menjadi koki di restoran tersebut namun istrinya tidak percaya dan tidak mengizinkannya. Suatu hari Rudolf dan Ondrej bermain biliar, kemudian datanglah seorang wanita yang mau tumpah. Dan ternyata wanita itu adalah langganan taksi Rudolf yang bernama Charlotta. Nah, di sela-sela perbincangan Rudolf dan Ondrej, Rudolf menyarankan untuk coba berselingkuh agar hubungannya semakin erat karena ia bilang perselingkuhan yang baik bisa mempererat hubungan. Haha, mertua macam apa yang menyuruh menantunya untuk menyelingkuhi anaknya? Ya cuma Rudolf ini. Di sini mbak-mbak ganjen ini mencoba menggoda mereka dengan ham. Sepulang mereka bermain biliar, Ondrej memberikan jaketnya untuk Charlotta yang kedinginan. Di sana Rudolf juga bercerita bahwa dulunya ia adalah seorang perancang mesin hiburan, seperti roller coaster. Dan ia mengajak Charlotta untuk melihat roller coaster yang ia ciptakan pertama kali. Dan juga ia meninggalkan Ondrej sendirian di sana. Di rumah istri Ondrej yang bernama Alice kecewa, karena lagi-lagi tes kehamilannya negatif. Lalu Ondrej pun pulang dengan basah kuyup karena kehujanan dan Ondrej langsungnya menghap, ia pikir itu adalah termometer suhu. Keesokan harinya Alice yang mencurigai ada yang tidak beres dengan onderdil milik Ondrej memeriksakan Ondrej ke rumah sakit. Ketika Ondrej diminta ke suatu ruangan untuk bisa mengeluarkan kuah pandan miliknya, ia kaget karena ada sebuah foto yang haha. Siapa yang bisa keluar kalau ada foto seperti ini? Kemudian di sana muncul imajinasinya bahwa ia sedang mantap-mantap dengan Charlotta, namun di tengah petualangan imajinasinya dengan Charlotta tiba-tiba pintunya diketuk oleh istrinya. Ya udah deh, enggak jadi keluar.
Suatu hari ketika Ondrej sedang bersih-bersih di restoran muncul Charlotte yang ternyata ingin bertemu dengan Ondrej yang bilang bahwa ia ingin mengembalikan jaket. Charlotte menggoda Ondrej agar mengambil jaketnya yang ada di rumah Charlotte. Kemudian Ondrej mau dan langsung menuju ke rumah Charlotte dan di sana terjadilah hal-hal yang diinginkan. Namun ketika Ondrej pulang ke rumah istrinya memeriksa jaket Ondrej dan ternyata istrinya menemui layangan ini di dalam kantong jaket milik Ondrej, namun Ondrej bilang bahwa itu adalah punya Rudolf karena ia bilang wanita yang punya layangan tersebut pergi bersama Rudolf menggunakan jaket miliknya. Akhirnya Rudolf pun disuruh tidur di luar oleh istrinya. Ondrej yang merasa bersalah karena melimpahkan kasusnya ke Rudolf, akhirnya mendatangi Rudolf di gudang tempat tidur kemudian Rudolf menunjukkan barang-barang kenangan wanita yang ia gas selama ini ada 139 wanita. Dan ternyata di tempat lain di waktu yang sama istri Rudolf bercerita dengan Alice bahwa ia tahu semua kebusukan dan perselingkuhan yang dilakukan suaminya yaitu Rudolf, namun ia masih setia dan juga berpendapat bahwa ketika lelaki merasa bersalah, ia pasti lebih perhatian. Dan dia bilang ke Alice bahwa setelah ini dia pasti akan dibelikan sesuatu oleh Rudolf sebagai permintaan maaf. Benar saja, keesokan harinya ia langsung dibelikan tas mewah oleh Rudolf sebagai permintaan maaf, saking senangnya ketika pulang dia sampai tak memperhatikan jalan dan di rumah Rudolf sambil menunggu istrinya pulang dia menaburkan bunga untuk menyambut kepulangan istrinya. Namun yang datang malah polisi yang membawa kabar duka. Rudolf yang sedih dan galau karena kehilangan istrinya dia mengurung diri dan ia berhayal sosok istrinya masih ada di kamarnya, kemudian sejak saat itu ia berjanji untuk tidak akan mempermainkan wanita, saking sedih dan galaunya dan juga tidak fokus ketika ia sedang menyetrika baju ada seorang yang menelpon dan yang terjadi adalah, sementara di tempat lain Ondrej yang izin keluar untuk bermain tenis ternyata singgah ke rumah Charlotte dan langsung, mantap-mantap dengan Charlotte di sana. Oh my god! Wow! Malamnya sepulang ke rumah istrinya juga mengajak Ondrej mantap-mantap, namun Ondrej yang sudah lelah karena juga habis main enjot-enjotan dengan Charlotte menjadi tidak bersemangat lagi. Namun ternyata istrinya hanya ingin mengambil sampel kuah pandan milik suaminya itu. Dan ketika diperiksakan ke dokter ternyata mereka berdua ini tidak ada masalah mereka berdua sama-sama subur. Keesokan harinya di dalam mobil yang sempit dan kecil di pinggir danau Ondrej dan Charlotte yang lagi dimabuk asmara, mereka mantap-mantap di sana karena Ondrej sudah tidak lagi bisa menahan rudalnya yang ingin menggempur sebuah terowongan milik Charlotte, yang tidak sadar ternyata mereka menjadi tontonan anak-anak yang sedang mengadakan camping di sana, saking semangatnya tanpa sadar Charlotte berbuat sesuatu, yang menyebabkan mobil tersebut maju dan menabrak sebuah pohon. Akhirnya mobil tersebut rusak dan Ondrej menyarankan ke istrinya agar mereka mengganti mobilnya ke yang lebih besar lagi, karena lagi krisis dan lagi bokeh dan restoran yang hampir bangkrut tentu saja istrinya tak mengizinkannya, namun Ondrej pun punya ide agar ia mendapatkan uang yang banyak akhirnya Ondrej percaya diri untuk menjadi koki di restoran tersebut, dan ia menggantikan koki yang lama di restorannya, dan koki tersebut menjadi pelayan, hari-hari berjalan, restoran Ondrej pun ramai dikunjungi pengunjung. Dan akhirnya Ondrej pun bisa membeli mobil baru yang digunakan untuk mantap-mantap bersama Charlotte di mobil barunya. Ondrej yang sedang dimabuk asmara tidak lagi bisa mengontrol rudalnya ketika istrinya lewat. Di malam Natal, Rudolf yang sudah curiga dengan Ondrej memperingatkan agar Ondrej tidak lagi selingkuh. Kemudian tiba-tiba Charlotte menelepon Ondrej bahwa ia sudah berada di depan rumah, kemudian dengan alasan ingin buang sampah akhirnya Ondrej menemui Charlotte dan mereka beradu mulut di sana. Kemudian ketika Ondrej kembali ke rumah Ondrej memberikan hadiah kado berupa lingerie kepada istrinya, namun ukurannya ternyata kekecilan, ya itunya kekecilan, itunya kecil hehehehe. Kemudian keesokan harinya
Charlotte datang ke restoran dan mengobrol dengan Alice. Di dapur Ondrej melihat Alice yang mengobrol dengan Charlotte dan langsung kaget. Kemudian Alice datang menemui Ondrej di dapur dan Ondrej langsung menyingkirkan semua benda tajam yang ada di sana, karena takut Alice marah. Ternyata Alice ingin memberitahu bahwa Charlotte ingin bekerja di sana sebagai pelayan. Alice menerima Charlotte yang tidak tahu kalau Charlotte ini sebenarnya adalah selingkuhan suaminya. Tidak hanya itu, Alice yang baik hati juga menawarkan tempat tinggal di rumah Rudolf untuk menemani Rudolf bersih-bersih di rumahnya sepeninggal istrinya. Ondrej kemudian mendatangi Charlotte dan marah kepada Charlotte karena bertindak sampai senekat ini. Namun Charlotte yang sudah jatuh cinta, berkata bahwa dia tidak bisa jauh-jauh dari Ondrej dan malah nekat mengajak Ondrej mantap-mantap, padahal Alice ada di apartemen sebelahnya. Kemudian Rudolf datang menjenguk ke pemakaman istrinya dan mendapati bunga tulip di sana. Kemudian ternyata Rudolf mengetahui bahwa selama ini istrinya berselingkuh dengan tukang pijatnya. Rudolf yang marah dan kecewa membuang abu istrinya dan ingin mengejar si tukang pijat. Ternyata tukang pijat itu tunanetra dan Rudolf mengikhlaskan semuanya. Suatu hari Alice melihat Charlotte memiliki lingerie yang sama dengan yang diberikan suaminya kepadanya. Kemudian Alice yang curiga dengan suaminya memperhatikan gerak-gerik suaminya. Ia mengetahui bahwa suaminya sedang melakukan perjanjian dengan seseorang. Di malam hari Rudolf mengantar penumpang ke restoran tempat Ondrej janjian dan dia melihat Ondrej di sana. Ternyata Ondrej janjian dengan Charlotte. Di sana Ondrej mengatakan bahwa harus mengakhiri hubungan perselingkuhan mereka. Namun Charlotte kecewa, dan akhirnya ia memesan setengah dari seluruh makanan yang ada di restoran. Kemudian Alice datang dan membuat Ondrej kaget lalu bersembunyi di bawah meja, bukan malah bersembunyi. Charlotte malah mengajak Alice duduk bersama dan menceritakan bahwa dia hamil, yang membuat Ondrej kaget. Kemudian Ondrej yang bersembunyi di bawah meja berhasil kabur. Dan di bawah ia bertemu dengan Rudolf. Ia meminta bantuan pada Rudolf bagaimana yang harus dilakukan. Akhirnya Rudolf mengakui bahwa ia adalah pacar Charlotte. Alice kaget dan merasa bersalah karena ia mengira suaminya yang berselingkuh dengan Charlotte. Ketika pulang, Alice disambut oleh Ondrej menggunakan lilin-lilin di sepanjang jalur ke rumahnya dan meminta maaf karena mengira Ondrej berselingkuh dan juga memberitahu bahwa Alice sedang hamil. Kemudian di suatu pagi hari terlihatlah dua orang yang perutnya belendungnya hamil, dan Ondrej berterima kasih kepada Rudolf karena Rudolf telah menyelamatkannya. Namun Rudolf berkata bahwa belum tentu itu adalah anaknya Ondrej. Ondrej pun kaget dan terheran-heran. No a kde bereš tu jistotu, že jsem neříkal pravdu? Nah, di akhir film kita diperlihatkan oleh Rudolf yang mendatangi sebuah permainan roller coaster. Di sana ia sedang membayangkan bahwa ia sedang bermain roller coaster bersama istrinya. Ia pun membuang abu istrinya dan meninggalkan semua kenangannya di sana. Dan juga kita diperlihatkan oleh sebuah foto ini. Oke, mungkin segitu aja alur cerita film Man in Hope yang bisa Encang bawain buat kalian. Jika kalian suka videonya silahkan di like. Jika kalian pengen alur cerita film lain silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini agar kami lebih bersemangat. See you the next video and bye bye.